Apakah Paulus ini bodoh? Tidak. Paulus ini cerdas. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 11 nomor 17, ya, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan. Apa yang aku katakan adalah aku berkata berdasarkan orang bodoh yang ingin bermegah. Tepuk tangan untuk Paulus. Satupun manusia yang sanggup melakukan 600 hukum Taurat seperti itu. Dan kalau ada orang yang bisa melakukan dan taat hukum Taurat, apakah dia Muslim? Dan saya percaya kalau ini adalah statement Abang bahwa sesungguhnya tidak ada satupun orang yang bisa taat, maka tidak ada orang pun yang menjadi Muslim. Dan yang kedua, yang tadi Abang katakan bahwa Allah dicobai. Padahal di dalam Alkitab mengatakan pada waktu di temanya perekopnya kalau tidak salah itu di sana dikatakan bahwa Yesus dicobai, bukan Allah yang dicobai. Tetapi Bang Juma berkata bahwa Allah yang dicobai dan Yesus menjadi suatu peran figuran. Tetapi di sana dikatakan Yesus berbicara bersama dengan iblis yang mencobainya. Dan Yesus berkata dengan jelas, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Aku ini Tuhan Allahmu, engkau cobai. Karena Yesus pada waktu itu menjelma menjadi manusia. Kenapa Anda selalu mengatakan bahwa Allah yang dicobai? Di sana hanya ada dua oknum pada saat itu, iblis dan Yesus. Di manakah Allah? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi apa yang saudara lakukan, apa yang Anda lakoni, ini yang dilakoni oleh Paulus. Menarasikan tentang Tuhan, mentafsirkan tentang Tuhan. Ini yang sedang Anda praktekkan sekarang. Ketika Yesus berkata, jangan engkau mencobai Allahmu. Nah, Anda menarasikan bahwa Allah yang dimaksud di situ adalah Yesus. Berarti Yesus sama dengan Allah. Berarti Allah sama dengan manusia. Berarti Allah sama dengan bayi. Allah pernah nenen. Allah pernah disunat. Itu menurut siapa? Menurut ente, Bung. Tapi kalau menurut saya, Allah yang dimaksud di situ adalah yang berfirman di dalam Mazmur 91, karena iblisnya ingin membuktikan kebenaran firman tersebut. Masakan Tuhan disuruh buang dirinya turun ke bawah? Wahai Tuhan, aku ingin membuktikan kalau kamu Tuhan. Dengan cara apa? Coba kamu buang dirimu ke bawah. Ya kalau di bawah ada kasur empuk, tak mati lah. Berarti dia Tuhan. Konyol itu Bang, konyol, memalukan. Yang dicobai di sini adalah firman Tuhan yang datang kepada Nabi Daud, bukan Yesus. Jika engkau Tuhan, coba bedeng, jatuhkan bedek dirimu turun ke bawah. Kalau kau sampai di bawah kau tidak jadi telur dadar, berarti kau Tuhan. Bang, bukan kayak begitu. Cara belajar polanya harus terpatur kepada akal. Coba kita lihat ya Bang, ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dinarasikan, Tuhan itu kemudian tidak bisa kita tafsirkan, Tuhan itu tidak bisa kemudian kita nalarkan, karena manusia tidak mampu menalarkan Tuhan. Coba camkan kalimat saudara tuh. Kenapa kami tidak percaya kepada Paulus? Karena Paulus ini lebih Tuhan dari Fir'aun. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Kolose 2. Ini Kolose bukan firman Tuhan ini, dan ini bukan juga sabda Yesus, bukan perkataan Musa, bukan perkataan Daud, bukan perkataan Salomo, bukan perkataan Bapak Paulus adalah nabi. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, muridnya mengatakan Saulus itu adalah nabi. Nah, kita lihat Nabi Saulus berkata apa tentang Tuhan. Kolose 2 dikatakan begini. Jadi Paulus sedang berhayal nih tentang Tuhan pencipta dan bumi. Kamu telah menerima Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Yesus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman dan telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah kamu berlimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan yang palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Yesus. Sebab di dalam Yesuslah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keilahian. Mantap, Paulus luar biasa. Paulus
Paulus mengajarkan bahwa jasadnya Yesus itu adalah ilahi. Jadi yang dipotong kerak itu adalah ilahi yang menjelma menjadi manusia. Nih, Kolose 2 nomor 9. Sebab di dalam Yesuslah berdiam secara jasmania. Berarti jasmani Yesus itu adalah Tuhan. Siapa yang menalarkan seperti itu? Bapak Paulus, sang Nabi Saulus. Apa selesai sampai situ? Tidak. Coba kita lihat apa yang diterangkan oleh Nabi Saulus ini, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai milik yang Elohim harus pertahankan, melainkan Elohim telah mengosongkan dirinya sendiri, dan Elohim mengambil rupa seorang hamba, dan Elohim menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Elohim telah merendahkan dirinya, dan Elohim taat sampai mati. Ini kata siapa nih? Ini firman Tuhan, sabda Yesus, atau karangan dia? Ini karangan manusia bernama Saulus ini yang mentafsirkan begitu hebat tentang pencipta langit dan bumi. Anda mengatakan jangan, manusia tidak bisa menalarkan, manusia tidak bisa mentafsirkan. Tapi Saulus bukan hanya menalarkan, Paulus bukan hanya mentafsirkan, Paulus mengaku mati. Tuhan pencipta langit dan bumi mengosongkan dirinya, menghilangkan kemahakuasaannya, menghilangkan kemahapenciptaannya, menghilangkan kemuliaannya, menjadi seperti manusia. Setelah dia menjadi manusia, rendah serendah-rendahnya menjadi terkutuk di atas tiang salib. Bahkan Tuhan pencipta langit dan bumi ini, menurut Paulus pendiri agama Kristen, mati menjadi mayat. Mau kurang apa lagi? Inilah yang saya katakan, pola, sekali lagi, pola yang diajarkan iblis di Taman Eden diteruskan oleh Bapak Saulus. Mencoba, kalau iblis hanya membatalkan perintah Tuhan, kalau Saulus mencoba membatalkan ketuhanan Tuhan dengan menggantikan Tuhan itu menjadi manusia. Itu fakta. Itu fakta. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim yang harus dipertahankan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Elohim telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia, Elohim pencipta langit dan bumi merendahkan dirinya sampai mati. Ini apa ini, Bang? Ajaran apa ini? Tuhan kita yang menciptakan alam semesta ini mengosongkan dirinya menjadi bukan Tuhan, menjadi manusia lah, menjadi rendah, lalu kemudian mati dibunuh oleh manusia. Ini apa ini? Paulus ini sedang ngapain? Nah, apakah Paulus ini bodoh? Tidak. Paulus ini cerdas. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 11 nomor 17, ya, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan. Apa yang aku katakan adalah aku berkata berdasarkan orang bodoh yang ingin bermegah. Tepuk tangan untuk Paulus. Tapi yang boh, aduh, maaf, susah mengatakan, adalah orang yang menganggap ini adalah sebuah kebenaran, padahal yang mengatakan sudah mengaku ini bukan firman Tuhan. Coy, kenapa kamu masih mengimani Tuhan mengosongkan dirilah, Tuhan merendah menjadi manusialah, Tuhan mati dibunuh oleh manusia lah, padahal ini bukan firman Tuhan. Saya udah bilang ini bukan firman Tuhan. Aku berkata bukan atas firman Tuhan. Ini hanya orang bodoh yang ingin dibilang, hanya ingin bermegah, hanya ingin talek-talekang. Pahami itu, Bu. Jadi kalau Anda mengatakan tidak ada manusia yang bisa mengasumsikan Tuhan, menalarkan Tuhan, Pauluslah manusia satu-satunya di atas muka bumi ini yang bernalar. Tuhan merendahkan dirinya, Tuhan mengosongkan dirinya menjadi embrio, menjadi bayi, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, lalu fase berikutnya menjadi mayat, lalu fase berikutnya menjadi zombie, lalu fase berikutnya naik ke langit, hidup kembali setelah dia menjadi mayat, menjadi Tuhan lagi. Siapa yang menalarkan seperti itu? Pendiri agama Anda, Paulus.
Satu-satunya manusia yang berani mengatakan pencipta langit dan bumi, mengosongkan dirinya menjadi manusia dan mati dibunuh manusia, hanya pendiri agama Anda, yaitu Paulus. Itulah hebatnya. Dan pengikut Paulus, saya katakan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian.